Puji Tuhan, haleluya. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri. Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja yang menciptakan alam semesta, menciptakan hidup kami. Sungguh kami percaya kepada Tuhan, karena Engkau berdaulat atas kehidupan dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berkenan memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Tandanya Tuhan mengasihi kami. Kami siap menerima firman Tuhan dan kami siap melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 15. Sekali lagi, Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya, kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah? Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ayat ini aneh bagi kita, karena ini adalah pernyataan orang-orang bebal, pernyataan orang-orang fasik. Haleluya. Nah, maka dari itu kita akan lihat empat konsep sikap hati orang bebal. Sekali lagi, 4 konsep sikap hati orang bebal. Dengan kita memahami ini, maka kita bisa membedakan mana orang bebal, mana orang percaya di tengah-tengah masyarakat yang kita ada juga di sana. Oleh sebab itu, saya rindu kita melihat ini sehingga kita memiliki satu kerinduan untuk menjadi orang-orang yang terbeban bagi orang bebal. Apa saja 4 haleluya konsep sikap hati orang bebal? Yang pertama, ayat 13, menentang Allah. Bicaramu kurang ajar tentang aku kata Tuhan, huruf besar, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Jadi inilah konsep pertama sikap hati orang bebal. Mereka berbicara kurang ajar kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mereka semau perut mereka berbicara. Mereka tidak sadar bahwa Tuhanlah yang menciptakan hidup mereka, bahwa Tuhanlah yang membuat hidup mereka. Sekejap saja Tuhan mengembuskan mereka dari bumi ini, mereka akan hilang begitu saja. Tapi sungguh Tuhan tidak melakukan, karena kasih Tuhan ingin memberi kesempatan kepada orang bebal supaya mereka bertobat dan datang kepada Tuhan. Maka dari itu kita belajar supaya kita menjaga mulut kita terhadap Tuhan, sehingga kita tidak kurang ajar. Salah satunya, contoh yang paling gampang kita pelajari, yaitu orang yang menghina Roh Kudus. Bagaimana sih cara orang menghina Roh Kudus? Ketika ada orang berbahasa roh, lalu kita menghina dia, nah itu kita kurang ajar. Padahal Alkitab berkata, kalau seseorang berdosa kepada kepada bapak, anak menjadi penebusnya. Kalau orang berdosa kepada anak, maka haleluya ada Roh Kudus. Tapi kalau orang berdosa terhadap Roh Kudus, tidak ada lagi pengampunan.
Maka dari itu jangan kita kurang ajar terhadap Roh Kudus, karena kebinasaan akan dialami seseorang ketika dia menghina Roh Kudus. Itu yang pertama. 4 konsep sikap hati orang bebal menentang Allah. Yang kedua, mengukur ibadah dari sisi materi. Ini konsep yang kedua tentang sikap hatinya orang bebal. Jadi segala sesuatu dalam ibadah itu diukur. Dalam pelayanan semua diukur dari sisi materi. Haleluya. Saya pernah dipanggil oleh seseorang untuk melayani. Lalu dia tanya, Pak Pendeta, kalau Anda melayani, berapa yang saya harus berikan kos atau PK Anda atau apalah namanya sebutan saat ini. Lalu dengan dia berkata seperti itu, ada nada merendahkan. Jadi dia ukur seorang pelayan Tuhan itu dari sisi materi. Saya mau berkata, inilah konsep orang bebal. Haleluya. Yang kedua, yaitu mengukur ibadah, mengukur pelayanan dari sisi materi. Nah, kita sudah menerima anugerah besar dari Tuhan Yesus. Dengan dia mati di kayu salib menebus kita tanpa kita diminta bayar. Apakah kita sebagai pelayan Tuhan harus membayarnya? Oh, haleluya. Tidak ada konsep dalam pelayanan. Pelayanan tentunya konsepnya adalah melayani. Sebab konsep Yesus di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Haleluya. Biar itu konsep menjadi bagian kita, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, khususnya saudara-saudara yang menonton YouTube channel ini, sehingga konsep Yesus, konsep teologis Tuhan menjadi konsep kita, bukan seperti konsep sikap hati orang bebal ini. Diukur semua apa yang dia lakukan dari sisi materi. Itu ada di ayat 14a, begini bunyinya. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi katanya sia-sia beribadah kepada Allah. Karena apa? Dia ukur dari sisi materi. Haleluya. Puji Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang sungguh-sungguh memuaskan hatinya Tuhan. Yang ketiga, konsep hati orang bebal, yaitu menentang hukum Allah. Di ayat 14b, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Inilah konsep yang ketiga, sikap hati orang bebal, menentang hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Hukum Allah itu kasih. Tapi di dalam ayat ini 14b berkata, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Nya huruf besar kata ganti Tuhan. Dan berjalan dengan pakaian kabung di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi orang-orang bebal ini memiliki konsep sikap hati, yaitu menentang hukumnya Tuhan. Saya berharap kita semuanya jangan sampai ada konsep menentang Tuhan itu di dalam hati kita. Tapi kita sadar kita ini terbuat dari debu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa atas hidup kita kalau Tuhan tidak kehendaki. Tapi kalau Tuhan kehendaki, maka lewat kehidupan kita Tuhan memberkati kita. Yang keempat, konsep sikap hati orang bebal, yaitu bangga jika melukai hati Allah. Ayat 15 dikatakan, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Haleluya. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Orang bebal memiliki konsep sikap hati, yaitu berkata orang-orang gegabah itu berbahagia. Orang-orang yang haleluya berbuat fasik itu mujur. Ini kan kebalikan daripada sifat Allah.
Haleluya. Yang menentang semua itu. Maka dalam konsep inilah 4 konsep hati, sikap hati orang bebal, yaitu bangga jika melukai hatinya Tuhan, bangga jika melukai hukumnya Tuhan. Dari 4 perkara ini, mari kita anak-anak Tuhan belajar memiliki sikap hati bukan seperti orang bebal ini, menentang Allah, mengukur ibadah dari sisi materi, lalu menentang hukum Allah, serta bangga jika melukai hati Allah. Siapakah kita ini? Mari kita dengan rendah hati berkata, jadikan aku menjadi orang-orang yang patuh kepada firman-Mu, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus Tuhanku, hanya Dialah saja. Biar Dia pimpinku selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Yesus Tuhanku, yes, hanya Dialah saja. Amin. Biar Dia pimpinku selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Belajar kami dari firman Tuhan yang menyingkapkan konsep sikap hati orang bebal yang seharusnya tidak dilakukan tindakan-tindakan kurang ajar kepada Tuhan, karena terlalu mudah Tuhan melenyapkan hidup orang bebal. Tetapi Engkau tidak lakukan itu karena kasih-Mu besar. Namun ada saatnya kasih itu, oh Tuhan Yesus, Engkau nyatakan dalam ketegasan untuk melenyapkan orang-orang bebal itu. Sebab itu kami belajar Tuhan, agar kami tidak bersikap melukai hatinya Tuhan, dan kami tidak menentang Tuhan, kami tidak mengukur ibadah, pelayanan dari sisi materi, dan kami tidak suka melukai hati Tuhan. Tapi sebaliknya, kami membawa pujian, pengagungan, kerendahan hati, dan menempatkan Engkau yang berdaulat di atas seluruh hidup kami. Berkati pemirsa YouTube channel GPDI Jemaat Philadelphia, berkati jemaat-Mu di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, yang sakit sembuh, sakit fisik, sakit jiwa, sakit ekonomi, sakit keuangan, disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.